Kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 sampai dengan 27. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Bapa, hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami tahu bahwa pesan-Mu di dalam kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa Yerusalem baru adalah bagian kita. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan Roh-Mu, perlengkapi kami dengan kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sumber keselamatan bagi kami. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini temanya tetap aja, saudara, Yerusalem baru, destinasi kekal orang percaya bagian kedua. Yang bagian ke-1 itu kemarin ya, hari Senin. Ini bagian yang kedua. Saudara, kita ambil ayat di dalam Wahyu 21 ayat 27, begini bunyi firman-Nya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Kalau kita kembali ulang, saudara, di dalam kitab Wahyu ini, ya, saya akan mengulangnya di dalam kitab Wahyu. Kenapa? Supaya saudara ingat mengapa tiba-tiba ada kota yang tidak memerlukan matahari. Kita akan perhatikan 21, Wahyu 21 ayat 22, Wahyu pasal 21 ayat 22. Ya, kita lihat, kita ulang. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kenapa? Karena ke-12 pintu gerbang, saudara, 12 pintu gerbang adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagikan kaca bening. Jadi itu mengenai tentang kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Yerusalem baru yang kita nantikan adalah tempat di atas sana surga. Tetapi kalau di dalam dunia roh, Yerusalem baru itu menandakan tentang dalam perjalanan kita ini, saudara, kita punya tubuh, roh, dan jiwa. Kita sudah membahas tubuh. Kalau saudara tidak ada hadir pada hari Senin, bisa nanti lihat di YouTube, saudara. Ini kita bicara tentang perjalanan hidup manusia, di mana dalam kitab Wahyu 21 disambung 23 sampai 25 itu adalah roh. Mari kita masukin, saudara. Jadi kalau dalam hidup kita, saudara, kita ini sudah bukan lagi anak-anak gampangan. Itu harus dicatat, ya. Kita ini adalah anak yang dipilih oleh Allah, anak-anak Allah.
Jadi kalau anak-anak Allah, dunia ini tidak akan suka dengan kita. Kenapa? Karena dunia ini adalah milik kuasa-kuasa kegelapan. Bukan kita lihat dunia aturannya, tapi dunia yang diatur oleh manusia itu baik. Tetapi dunia roh yang gelap itu adalah milik Allah. Milik setan. Jadi kalau milik setan berarti saudara, kita tidak boleh ke sana. Makanya Tuhan memberikan ke-12 pintu gerbang penuh dengan mutiara satu persatu, dan juga jalannya itu murni dari jalan emas seperti kaca bening. Itu menandakan tentang bagaimana jalan Tuhan itu sungguh luar biasa, tidak ada tandingannya. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah, maka bait suci yang di dalam itu bukan lagi tubuh ini bait suci, tapi ketika Roh Allah mengurapi hidup kita, maka bait suci ini ada di dalamnya, yaitu kehadiran Allah. Bait suci itu diumpamakan rumahnya Tuhan, ya. Kehadiran Allah hadir, sehingga bait suci itu akan membangun hidup kita hingga kita semakin hari semakin kuat di masa-masa sukar ini. Jadi jelas sekali di sini ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Jadi di dalam tubuh kita ada roh. Roh itulah yang akan bersinar terus. Sebab apa? Sebab kemuliaan Allah menaungi, menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Kenapa kok harus anak domba? Karena Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa hidup kita, untuk kita mengenal pribadi Allah. Kenapa? Karena Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Dia mengirim anaknya yang tunggal supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak akan mengalami banyak hal. Walaupun kita alami, kita akan tetap tenang teduh di bawah kaki-Mu. Seperti perahu kehidupan itu, ketika digoncang-goncangkan dengan ombak, dia akan teduh. Kenapa? Karena Yesus ada di perahu hidup itu. Ingat murid-murid Tuhan Yesus yang bingung sendiri karena badai dan gelombangnya tinggi serumah, dan dia sudah diombang-ambingkan, dia bajunya dilepas, jubahnya dilepas sampai kedinginan, tapi tetap ombak terus bergelombang tinggi, tidak berhenti. Akhirnya dia bangun Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidur sungguh? Enggak. Dia ingin imanmu yang berjalan. Jadi bukan kekuatan. Itu ingat saudara, kalau kita masuk di dalam dunia roh, kalau kita masuk di dalam urapan Allah, kita tidak boleh lagi memakai logika, karena itu tidak akan mampu. Jadi ketika murid Tuhan Yesus banguni, Tuhan bilang apa? Sampai segini tuh imanmu, iya kan? Dibuka semua baju sampai ada yang telanjang karena ketakutan, mungkin berat itu perahunya. Tidak seperti itu. Yang penting adalah iman percayamu. Kalau iman percayamu itu percaya, tidak ada apa-apa, intinya gitu. Jadi dari proses ini kita tahu bahwa kemuliaan Allah itu hanya anak domba yang sanggup membentuk dan mengubah kita supaya kita diselamatkan. Ada satu nyanyi yang mengatakan begini, bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Kenapa kok harus dirangkai? Ini sudah duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu, Tuhan. Kenapa? Karena dirimu yang berdosa, nyawa kau serahkan. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Berarti saudara, Yesus Kristus sebagai juru selamatmu yang mendampingi kamu. Kamu tahu kalau kamu kecewa. Kamu tahu kalau hidup kita ini luka batin. Dia tahu kalau kamu kekurangan. Dia tahu kalau kamu kecewa dengan Tuhan. Dia tahu semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Harus. Tidak tak berkati. Tak boleh. Sekalipun itu hamba.
Berarti harus rela. Orang rela itu sakit tuh saudara. Kenapa? Karena kita siap tidak dihargai. Karena kita siap untuk digeletak, dibuang. Orang yang rela itu apa? Menyakitkan. Karena kita harus menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai. Mas, hati-hati loh aku, Bu. Aku ini sudah tidak mau berbuat salah lagi. Kok yo jatuhnya kayak gini? Aku ini loh, Bu. Mas, tak hati-hati, aku ini rela semuanya. Kok yo sih tetep aja kayak gini hidupku. Gak nambah-nambah, sehasta kayak tambah nemen saiki. Nah, tambah nemen sekarang. Kenapa harus terjadi? Ini tadi saudara, lagu ini yang sebetulnya mengingatkan kita untuk kita tuh kalau orang kasar di dunia ditampar ya pipi kita ya. Kita nggak sadar bahwa ya apa kita tuh nyanyi ya tentang kasih cinta Tuhan. Kita ini berulang-ulang ditolong Tuhan, kecil besar itu tetap pertolongan Tuhan, betul enggak? Yang penting adalah keselamatan hidupmu itu pertolongan Tuhan. Tapi kamu menyepelekan. Kamu melihat anak mantu cucumu itu sudah besar, itu adalah pertolongan Tuhan. Tapi kita menyepelekan. Makanya di sini katakan, bagaimana aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Ya apa caranya saudara? Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Saya tahu maksudnya. Mengapa kok disambung dengan dapatkah ku rangkai puisi? Sekalipun nyawa kita diberikan, saudara, kita itu tidak berarti apa-apa. Dan sering kalau kita ini ketekan ya, saudara, masa aku yang cepat mati ya. Kalau kita lagi proses stres berat, terus nang tak barbar mari semua anak-anakku aku tak nang mati melok Tuhan. Yang berkuasa atas hidupmu bukan kamu, bukan saya. Tapi gak kuat aku sudah. Penderitaan ini terus bertubi-tubi. Karena kamu melihat penderitaanmu, saudara. Tapi kalau kamu melihat karya Tuhan di tengah-tengahmu, harusnya kita merangkai puisi tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena duri, saudara tahu duri kan? Saudara kecocok aja loh sakit, saudara. Saya kecepet aja sakit, saudara, berapa hari. Sampai nggak bisa tidur, kemeng-kemeng. Tapi gimana? Apa saya mengeluh? Oh, pertolongan Tuhan nggak ada gitu. Enggak. Harusnya kita itu ngerti bahwa Tuhan itu loh sudah menderita untuk kita. Mengapa duri itu dirangkai, ditaruh di sini mahkota kemuliaan itu dikasih no kita? Bayangin, sudah pernah nggak membayangkan? Tuhan Allah itu mulia. Dia turunkan Yesus yang tidak berdosa harus mengalami penderitaan di mana kelaparan, dicaci, dihina, dibilang sesat, dibilang macam-macam. Tetap aja dia menutup mulut. Tapi tidak merubah. Wes aku ndak mau aku. Wes ngene-ngene tak kurangi kabeh pelayanannya. Tidak boleh. Justru Tuhan lebih giat melayani terus panjang hari melayani. Apa akhirnya? Waktuku tidak ada. Yang kelihatan jelas itu ketika Tuhan bilang itu sambil menitikkan air mata saat dia dibasuh kakinya dengan rambutnya. Siapa? Rambutnya siapa? Maria Magdalena. Kamu suatu saat bisa, tapi aku tidak bisa. Kamu tahu enggak? Gasarannya umurku berapa nanti dipanggil apa yang terjadi? Tidak tahu. Tapi Allah Bapa yang sudah mengadakan semua itu harusnya kita terima. Bukan ngolok Maria. Oh, Yudas kan hitung-hitungan pelit. Makanya jadi anak Tuhan tidak boleh pelit. Gak mau bos, tak atur semua. Terus nanti urusannya tidak tahu. Gak boleh itu pelit juga. Orang pelit bukan kita tidak ngasih uang, dosa. Orang pelit itu macam-macam. Terus biar no. Ini rusak, biar no, gak usah dipakai. Hilang ini. Loh, itu juga pelit. Kenapa kita tidak usahakan lebih baik?
Intinya gitu. Jangan gondoan. Tuhan tidak suka. Yuwis, nggak suka yuwis. Tuhan tidak ngerti rasanya hatiku. Loh, rasanya hati ya Tuhan tahu. Makanya di sini dikatakan toh. Di dalamnya ini jelas mengatakan, ini firman saudara, bukan kata-kata yang asal kata-kata. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Kenapa dia memberikan kemuliaan itu? Ini, karena dirimu yang berdosa, nyawa kau serahkan. Tanpa embel-embel, kamu, aku mati, kamu harus selamat ya. Awas kamu tidak ikut aku. Tidak. Tuhan tidak pernah mengancam kita. Justru mengetuk dengan lemah lembut. Tapi kita tutup hati kita. Capek aku. Bertubi-tubi kayak gini. Mencekno. Bisa kira itu. Atau mungkin kita gondok. Pura-pura tidur. Aku lelah Tuhan. Tak tahu besok aku bayar kayak apa Tuhan. Nggak tahu, nggak ngerti aku Tuhan, sudah capek aku. Tapi nggak bisa tidur. Kuming sana, kuming sini. Padahal Tuhan ketuk itu maksudnya apa? Sini datang, oh kamu lelah anakku. Sini, tak peluk kamu. Lu itu satu obat tuh saudara. Kita nggak mau dengar no itu suara. Itu saya alami. Sakit. Gak ada orang yang tahu. Apa yang menjadi kamu sakit, nggak tahu. Orang hanya berkatanya, ya gitu toh. Mungkin kasihan toh. Tapi sungguh-sungguh merela itu tidak ada. Sudah, di dunia ini tidak ada. Tidak akan menemukan orang seperti itu. Hanya Yesus Kristus yang mengerti dan dia rela apapun ditunggui kamu. Justru Tuhan berkata, ketika kamu luka hatimu, aku ada di sampingmu. Tapi kamu tidak mau mendengar. Sabar. Luka itu macam-macam saudara. Kita kehilangan uang, kita kehabisan keuangan kita, ekonomi kita, itu kita sudah merasakan semua. Ini makin hari makin parah. Uang itu rasanya di mana-mana saja. Mau warna ini apa, betul nggak? Tapi janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya dan amin. Mari kita belajar, saudara, untuk memahami semua persoalan di dunia ini. Tuhan berhak atas hidup kita. Dan dia berjanji atas hidup kita. Makanya anak domba itu adalah lampunya. Tapi lah saudara, umek karepe dewek, susah karepe dewek, mbok ubah-ubah karepe dewek. Wis pokoknya gak ngajeni Tuhan, kasarannya gitu. Dulu setia. Coba pikirin saya. Benar enggak? Sama, saya juga mikir. Iya ya. Bagaimana anak domba itu menjadi lampu dalam hidup kita? Wong kita enggak pernah apa-apa kita ya wis apa adanya gini, wis aku repot. Ya wis gini nih aku. Padahal di sini dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya itu. Berarti kita ini adalah surat-surat Kristus. Jangan sampai orang bilang kamu wis masuk ini kok malah gak karu-karuan hidupmu, malah kamu sakit. Nah inilah yang iblis putar balik supaya kamu down. Iya ya, aku dulu enggak, ingat minggu lagi ke belakang, dulu tuh aku enggak kayak gini loh. Dulu saya kalau mau minggu ya gitu, dulu enggak kayak gini, uang tuh segala saya enak. Tapi aku sangkin enggak boleh. Di sini Tuhan katakan, dan raja-raja di bumi, berarti kan semua orang makhluk di bumi, membawa kekayaan mereka kepadanya. Berarti berkat itu akan turun mengalir. Makanya kita harus belajar dari perkara makanya Tuhan bilang, perkara kecil kamu sanggup, nanti perkara besar, nanti tak kasih. Apa perkara kecil? Ya kamu dikasih berkat cuma 1.000 rupiah untungmu. Puji nama Tuhan. Amin. Ya apa bro? Sepi apa rame? Mas, boceng boceng. Percuma apes hari ini.
Karena kata-katamu itulah, maka ini ayat tidak akan terjadi. Kamu tuh surat Kristus. Jadi kalau terang, jangan mbok redupno. Kamu ngomong gitu berarti mbok redupno dewe. Nah, sing ngapes-ngapes itu siapa? Ya dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah mengimani bahwa hidupku sudah nggak pas. Jadi makanya semua pergi gabe. Nah ya salah loh saudara. Mereka pergi biarin. Karena mereka adalah manusia. Yang penting adalah cintamu kepada Tuhan itu harus ada. Persekutuan dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan membuka semuanya. Nggak perlu IAIB, nggak perlu. Percayalah. Notice. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup. Tahu pintu gerbang? Pintu gerbang adalah pintu keuanganmu, pintu keluargamu, pintu hidupmu. Tidak perlu ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Berarti sungai sukacita itu mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apalagi? Apa? Sungguh sukacitamu melimpah dalamku. Terus? Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sudah tahu sungai sukacita tidak ada di bumi. Sudah mau cari ilmu dimanapun tidak ada sungai sukacita. Sungai sukacita itu pemberian dari Allah yang mengalir dari surga menembus tubuh roh jiwamu. Amin. Jadi sungai sukacita itu bukan mahal harganya, tapi itu gratis bonus untuk orang-orang yang setia. Jadi kalau kamu lagi kesusahan, kamu harus mengalir seperti sungai sukacita. Kenapa? Karena sungai sukacita Allah itu memberikan anggur sukacita. Jadi kalau sudah ada sungai pasti ada anggur. Kenapa? Karena anggur itu adalah urapan Allah. Paham? Jadi kalau sungai sukacita mengalir dalam hati kita, anggur urapan itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga terjadilah berkat-berkat di atas hidupmu. Masukin sudah. Jangan dicoba. Tak cobain. Tidak boleh. Ikut Tuhan tidak boleh coba-coba. Amin. Mari kita imani bahwa roh kita ini harus memiliki kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, kita harus belajar, saudara, seperti Maria Magdalena. Bukan saya, nama saya memang Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena yang di Alkitab. Saya juga mau belajar. Amin. Amin. Mari kita imani, saudara. Itu Wahyu 21, 23 sampai 25. Sekarang itu roh ya. Kita lihat jiwa. Jiwa ada apa? Pikiran, hati, perasaan. Ini ada hati ya. Ini kompak. Wahyu 21 ayat 26 sampai 27. Begini bunyinya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Berarti saudara, kalau kamu sudah punya power di situ, kekayaan dan hormat itu sudah menjadi bagian orang-orang, menjadi miliknya. Bukan terus duduk, wah hormat. Enggak, kekayaan itu menandakan kelimpahan berkat. Hormat itu menandakan sesuatu yang berharga, yang memiliki power. Tahu ya power? Kekuatan yang besar, yang dasar dari Tuhan. Bukan, oh kaya aku punya kok, itu beda. Ini adalah power yang dari Allah, yang memiliki hikmat dari Tuhan dan wibawa dari Tuhan. Jadi itu akan menyinari jiwa kita. Pikiran kita terang, hati kita terang, perasaan kita terang. Gak aneh-aneh. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi, ingat, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Apa itu najis? Ya tadi, kata-kata tidak membangun, kata-kata yang merusak dirinya sendiri dengan iman, mendengarkan suara sumbang, kata-kata yang tidak memberikan kita kekuatan, malah kita dilukai si A, dilukai si B. Ingat, tidak ada sesuatu yang najis di dalam kota Hudinikan pilihan Allah, yaitu jiwa. Kita tidak boleh menyimpan itu. Atau orang yang melakukan kekejian dan dusta. Tahu ya, kekejian, kejem, jahat, iri hati.
nyaten dia, disuruh maju terus. Aku gak pernah. Nah itu juga iri hati, tidak boleh. Mengalir aja. Karena di hadapan Tuhan kita itu sama. Makanya kita harus mengalir aja. Jangan kita patah semangat. Waduh, Tuhan sekarang dia sudah tidak jadi apa. Puji nama Tuhan dalam hati kan. Karena saya masih milik tuh. Milik Tuhan. Tuhan pasti akan mempertanggungjawabkan. Mengapa kamu harus begini. Aku akan angkat kamu lebih tinggi lagi. Karena itu di luar nalar kita. Amin. Di luar kemampuan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengatur pola hidup kita. Sehingga kita menjadi power yang besar di tengah-tengah kita. Imani itu, saudara. Ada satu kejadian. Seorang anak masih belasan tahun. Dia itu bingung karena mamanya sakit. Dia itu minta-minta. Suatu ketika dia berdoa begini sama Tuhan. Dia berdoa terus, Tuhan, saya kok malu minta-minta. Tapi saya tidak tahu. Dia tidak bilang, pokoknya saya harus minta kerja, minta-minta. Tapi saya malu apa yang saya lakukan. Tolong Tuhan, beri saya jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan buka. Kalau enggak, saya juga bersyukur. Saya tetap seperti apa yang kau mau. Enggak, saya tetap jadi pengemis. Enggak, saya tetap seperti apa yang kau mau. Jadi setiap kali dia dapat uang berapapun, dia tumpang tangan. Dibeliin apa, beliin untuk obat mamai. Nanti dia enggak dapat apa-apa, dia cuma hanya dapat kepingan 100 rupiah, dia juga berdoa. Tuhan, saya tidak bisa beli obatnya mama, tapi saya percaya bahwa Tuhan, Engkau kuatkan mama. Terus dia minum air putih itu. Ditumpang tangan berdoa, ayo tumpang tangan doa, beri kesembuhan Tuhan, dia minum. Besok lagi ada berkat, diberikan obat. Jadi hidupnya itu selalu pas dan kadang berkurang. Tapi ini senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sudah tahu artinya masuk dalam dunia lagu itu? Senyum dan gembira, berwajah gembira itu selalu tersenyum. Anak ini selalu tersenyum. Kemudian dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Walaupun mamanya sakit. Udah tahunan sudah mamanya. Mulai dari bisa jalan sampai lumpuh. Tapi dia punya iman sebiji sesawi. Dia tidak perlu bilang, mamaku sakit, aku berusaha. Dia selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Membantu, saudara, melayani. Karena anak ini kan tidak tahu pelayanan. Dia tahunya ada di sekitar itu. Dia layani. Apapun, sampai ke binatang pun dia beri pengertian. Jadi kalau binatang tiba-tiba ngembusin gigi-gigi sepatunya, oh kamu lapar ya, tunggu ya, nanti kalau ada aku kasih. Ketika dia dapat roti, satu iris saudara kecil, mau dimakan, kasihan anjingnya dikasihin. Tapi anjing tetap tidak mau, setia anjing, diparuh baru dimakan. Pengertian yang seperti itu, saudara, jarang kita temukan. Tapi kita mau belajar. Amin. Belajarnya dari hal yang kecil. Apa yang kamu lakukan sehari-hari, jangan yang aneh-aneh. Tahu sudah, jangan yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh, nanti bermasalah dalam hidupmu. Sudah melihat pemandangan itu gak senonoh. Yo ojo mbok pandeng sing ndak, mikirnya sing ndak karu-karuan. Bener ndak? Loh itu benar, saudara, sering itu. Ketika saya sudah terangkan loh, ketika saya sekolah minggu lagi puasa, suruh puasa itu, ada gambar loh, agak teranjang. Pikirannya apa? Kok orang itu kok mudul gitu tuh? Pikirannya aneh-aneh jadi. Wah, aku kok gini, mana gitu? Maka darah Yesus menguduskan saya, tutup itu supaya saya enggak aneh-aneh. Kalau saudara kebawa terus akhirnya sudah kejerat loh, dan saudara melakukan dosa. Itu pasti terjadi karena jiwa kita masih hidup, kita masih punya nafsu. Jadi mata ini hendaknya memandang kebenaran. Memang di dunia ini tidak ada yang benar, banyak godaan-godaan. Tapi saudara harus menempatkan diri bahwa aku adalah terangmu, betul nggak? Jangan dinajiskan dengan hal-hal yang tidak baik.
dan disengaja. Lah itu kan tidak boleh juga. Tidak boleh hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Ingat saudara, orang yang melakukan kekejian dan dusta itu juga tidak bisa masuk kebenaran. Jiwamu akan luka terus sepanjang hari. Jadi anaknya akan saya lanjutkan. Terus satu hari ada orang kaya saudara. Dan setiap hari ada, tapi ini memang disentuh Tuhan. Tiba-tiba dia diam gini. Kamu umur berapa? 10 katanya. Nggak sekolah. Nggak punya uang saya Pak. Mau ikut aku? Enggak. Dia bilang, mamaku ya apa? Enggak. Bantuin aku? Enggak. Dia tahu, dia turun dari mobilnya itu pasti mahal harganya. Karena dia tahu merek mobil apapun. Hanya dia diam aja, terus dia tersenyum. Dia duduk dan dekati anak ini dari ke atas kepala sampai ujung kaki. Anak ini kok kayaknya terang ya, maksudnya. Jadi gini saja, kalau kita anak Tuhan, kamu ketemu dengan siapa itu akan terpesona, bukan jatuh cinta, Ustaz. Itu akan ke bawah dan dia akan bekerja sama. Intinya kayak gitu. Dia akan memiliki sesuatu yang pengharapannya ada saling membantu, saling mengisi. Itu lek kerjaan. Tapi anak ini kan masih kecil. Akhirnya dia cuma gitu aja, terus dia lewat. Apakah anak ini kecewa? Enggak. Dia enggak kecewa. Dia cuma senyum. Mari ya. Ya. Dia malah mau ke rumah. Masuk. Ya. Terus keluar lagi. Bawa bontotan. Dia enggak mikir bontotan untuk aku loh. Enggak. Bantu aku. Katanya. Siap? Diangkat bantu. Walaupun dia agak berat ya, tapi dibantu aja. Taruh di mobilnya. Terima kasih ya. Iya. Nih, opahmu. Banyak. Terus dia bilang, enggak mau. Aku sewajarnya aja. Katanya gitu. Saya enggak mau kehutangan sama katanya. Enggak apa-apa, ini buat kamu. Enggak. Terima kasih. Hormat sekali. Hanya dikasih sedikit. Diterima. Segitu buat dia sudah banyak. Terima kasih, taruh situ. Besok datang lagi sampai kurang lebih itu seminggu dia tidak pernah kasih uang banyak, selalu ditolak. Akhirnya pada hari yang ke-7 saudara, tapi ini tetap berdoa loh, berapapun berdoa tidak dapat berdoa. Dia bawa seperti kayak roti-roti kecil, kayak makanan-makanan kecil, snack-snack kecil, dia taruh. Ini ya jual, aku titip. Bisa kamu? Loh, kok taruh sini? Tidak apa-apa, titip jual sini. Ya, mau? Ya mau. Nanti untungnya paronan. Gitu. Dia tidak mikir komitmen. Ya, tata. Setiap dia menata, dia cuma bilang gini. Tadinya masih di dalam bungkusan. Tuhan, berkatilah ini barang supaya laku. Pernah saya gitu? Wes bu, tak laku kok. Lah karena imanmu. Sudah kan? Ditata, mulai nata satu-satu. Tuhan, berkati ya makanan ini. Tuhan, berkatilah makanan. Ditoto terus sampai habis. Tapi setiap kali naruh dia berdoa, berkati makanan ini, berkati. Satu hari tidak laku. Saudara ya, satu hari tidak laku. Tapi orang itu belum datang. 2 hari laku 1. Tapi dia tetap senyum aja gembira. 3 hari, 4 hari tidak laku. 5, 6, 7 hari habis. Karena ada yang borong. Hanya dia tunggu-tunggu orang itu kok tidak datang. Hampir 1 bulan tidak datang. Ternyata sakit. Ya, masuk rumah sakit. Aku baru sakit nak. Ya apa kabarnya? Oh sudah laku. Om. Ini kasihkan semua saudara. Loh ini untungnya berapa? Sudah ambil aja kan sakit. Loh saudara. Jadi orang yang rela itu tidak hitung-hitungan. Paham? Dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Pasti dia akan lipat gandakan kamu. Hanya sungguh. Sudah dia
masuk ke mobilnya, dia taruh lebih banyak lagi. Loh Om, tidak cukup ini, tidak apa-apa, taruh aja di bak situ. Lalu 1 hari, 2 hari, sepi 3 hari, 4 hari, tetap doain gitu. Sampai 7 hari tidak laku. Terus Om itu datang. Ya apa? Maaf ya Om, belum laku. Oh, tidak apa-apa, sabar ya. Ya, tapi dia menangis. Bukan menangis menyesal. Menangis karena dia tidak bisa membelinya. Dia merasa, wah ini apa, kan salah. Dipikir aku tidak jualan. Itu kan logika, saudara. Kita diolok, kita dihina, pasti mikir loh ya, saudara. Kenapa ya orang ini kok berubah ya? Apa mungkin karena orang ini kecewa ya? Kan gitu tuh. Sama anak ini juga mengharap tidak ada terjadi apa-apa karena ini barang tidak laku. Wah ini mesti kecewa nih orang ini. Akhirnya sudah dengan seiringnya waktu 2-3 hari gitu saya lupa. Pokoknya 10 hari akhirnya dia datang dan dia bilang, Om ini laku cuma hanya 2, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ambil aja uangnya, sisakan nanti. Tidak apa-apa, tidak usah, bawa aja. Tapi tidak diutek-utek aja uangnya, didoain atau doain. Kuasa doa itu besar, saudara. Seperti pada seperti pada kata-kata, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu akan diberkati. Karena anak ini sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti diberkati. Hanya laku, saudara. Laku, tidak tahu siapa yang beli, pokoknya laku. Bukan diborong, tapi satu. Ada yang 3, ada yang 4, tidak sesuai gitu maksudnya. Dengan seiringnya waktu, orang ini tersentuh, dia buka kios sampai membesar, berhasil. Saudara, dari perkara kecil dia sudah bertanggung jawab. Makanya saudara harus seperti itu, belajar. Amin. Dari perkara kecil kamu setia, nanti perkara besar pasti diberikannya. Amin. Yang kuat imanmu, karena jalur Tuhan bukan milik kita. Ada satu nyanyian, saudara, kita akan belajar seperti ini ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Saya tahu ketika anak ini tidak laku, dia pasti belajar seperti Maria Magdalena. Dia duduk diam di kaki Yesus dengan menitikkan air mata, tidak mengeluh, tapi dia menangis. No pindah, oh pindah. Karena ketulusan hati dan kerelaan, dia tidak sanggup berbicara apapun. Kenapa? Karena dia tahu mamanya tidak sakit-sakitan, walaupun tidak minum obat, hanya dikasih air putih di doa. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus itu baik. Coba kalau tidak baik, mungkin kita hanya butuh dia toh. Apa yang terjadi? Tidak karu-karuan, saudara. Bisa masuk rumah sakit, mamai. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu. Saya tahu arti melayanimu. Sekarang ini saudara punya power apa? Kedudukan saudara apa? Kepala imam. Layani dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu sebagai pelayan Tuhan, layani. Jangan kurang-kurangi, saudara, karena kamu jengkel. Jangan dibiasakan hidup seperti itu. Pas aku jengkel, aku gak ada pelepasan.
Tidak bisa, saudara. Masih orang tuh buncakno kayak apa, tetap ikut pelepasan. Masih orang tuh menyakiti kayak apa, tetap melayani. Itu harus belajar, saudara. Memang enggak enak, enggak sejahtera. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya itu, sampai akhir hidup menutup mata, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Dia akan cukupkan kamu. Dan tidak akan tergeletak sampai tidak pas. Kalau kamu tidak salah, pasti tidak akan terjadi itu. Amin. Jadi imani, jangan kamu patah semangat. Kenapa? Karena kalau kita belajar merendahkan hati seperti Maria Magdalena, pasti hidupmu berkenan di hadapan Allah. Amin. Ada satu nyanyian sebelum saya tutup, saudara. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna gimana lagunya? Ambil ini aja, ambil chordnya dulu, refnya dulu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, ketika saya mengalami sesuatu yang menyakitkan, saya berpikir, mengapa harus terjadi? Tetapi Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia setia kepada kita. Sekalipun kita mengalami banyak masalah, hidup ini adalah berjuang. Kalau saudara tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, akan hancur hidupmu. Kalau kamu tidak berjalan, walaupun kamu tertatih-tatih pun dalam hidupmu, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Ingat pesan ini, saudara. Jangan kamu terbawa dengan arus apapun. Dunia ini tidak menjanjikan sesuatu yang indah. Dan di dalam dunia ini banyak orang, saudara, tetapi kita tidak tahu isi hatinya. Yang penting ketika kita berikan semua kepada Tuhan, damai yang kita minta, saatnya kalau sudah tiba, Tuhan akan memberikannya. Mari kita ketuk pintu hati Tuhan, supaya kita mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Dan kenapa? Karena kita hanya didapati di sana. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bisa dimasukkan ke sini? Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kenapa? Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kalau ini terus, saya bisa nangis terus nanti.
Saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Sepanjang perjalanan saya di dalam pelayanan saudara, saya tidak akan mengerti bagaimana beban itu ada. Tapi pohon kehidupan saya selalu ditunjang dan dikuatkan. Jadi kalau saya ditolong, saudara lagi lebih bekerja. Tidak mungkin saudara digeletak. Tidak mungkin saudara kekurangan. Tidak mungkin. Jadi saudara harus yakin Tuhan itu melihat isi hatimu. Kalau Tuhan sudah bilang rohmu tidak ada, jangan ngeyel. Kalau Tuhan sudah bilang kamu harus puasa, puasa. Kalau Tuhan sudah bilang kamu harus ada pengurapan, pengurapan no. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak ada untung apa-apa saudara kalau saya bilang sesuatu. Karena saya nyapa. Begitu saya melihat sesuatu, saya harus ungkapkan. Kalau saya melihat sesuatu tidak saya sampaikan, saya berdosa. Dan itu pun responnya macam-macam. Ada yang ketawa, ada yang menghina, ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Saking percayanya telepon bolak-balik. Tapi saya juga tidak mengeluh. Kenapa? Kamu itu sih, Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita imani bahwa janji-janji Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Ingat, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Baca di dalam YouTube saudara, dengarkan baik-baik, karena itu penting, bekal untuk kamu masa depan. Karena ini adalah masa-masa sukar. Maju dan layani Tuhan. Maju dan layani apa yang kamu punya sebagai istri, anak, mantu, cucu. Bertanggung jawablah atas hidupmu bersama Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan. Sampai di sini kita akan menyanyikan satu lagu saudara. Saya mohon timnya untuk maju ke depan. Allah itu mengasihi kita. Dia tahu apa yang menjadi kekalutan dalam hidup kita, saudara. Tapi kita harus belajar seperti wanita yang mengurapimu. Dengan rendah hati, dia memberikan uangnya semua untuk wangi-wangian di kaki Tuhan. Tanpa memilih dan memikirkan apapun. Dia rela. Mari kita imani, saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ketika aku tertatih-tatih melewati lorong-lorong dunia ini, kadang aku melihat secuplik terang, tapi aku kadang melihat gelap gulita. Aku merasa sendiri. Yang aku bisa menahan nafas di saat godaan dan cobaan menghalang-halangi hidupku. Hampir aku berkata, aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak mampu. Aku melihat terang itu bercahaya dari atas. Lalu aku perlahan-lahan menghadap ke atas. Aku hanya menemukan bintang satu
lampu saja yang bersinar. Lalu aku berkata dalam hati, Tuhan, jadikan aku bintang yang terang walaupun dalam kegelapan malam. Tuntunlah aku, agar aku tahu jalan-Mu. Sepanjang jalan cacian dan hinaan selalu melingkupiku. Sepanjang jalan harga diri dan kesendirianku menghina aku. Aku tak tahan. Sampai suatu hari aku melihat terang itu selalu bercahaya. Hembusan angin semilir mengembus rambutku. Dan aku tertunduk malu di hadapan Allah. Allah, mengapa aku tidak seperti wanita yang duduk diam di bawah kaki-Mu? Mengapa aku hanya berdiam diri dan termenung dengan nasib yang kualami? Keuangan, perekonomian berjalan terus. Semakin tipis dan semakin tidak ada. Nuhku nemah, apakah kamu menyesal? Lalu saya berbisik dalam hati, tidak. Karena saya adalah anak-Mu. Apakah kamu ingin sesuatu yang membuat kamu bahagia? Tidak. Aku hanya ingin dekat pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mencukupkan segala sesuatu tentang hidupku. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu keadaanku. Bonasa, Anema, Dia ada di dekatmu sejak tadi. Dia akan menghapus air matamu. Dan Dia akan tenang teduhkan hatimu. Karena Dia adalah miliknya. Kamu milikku. Hati senang. Bersyukurlah kamu. Karena kerajaan surga menjadi bagian orang-orang yang melihat homogesi kebenaran ini. Lalu tanganku mengadah ke atas. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Mari adakan kepalamu tinggi-tinggi ke atas. Dan berkatalah kepada Tuhan Yesusmu, inilah aku. Kuserahkan seluruh hidupku dan pekerjaan dan rumah tanggaku ke dalam tangan-Mu. Terimalah ya Tuhan, ampunilah kami. Karena kami seringkali khawatir dan ketakutan sendiri. Nuri segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat ini anakku. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pergumulanmu Tuhan ikut campur tangan. Taruh tanganmu perlahan-lahan di dada saudara, tundukkan kepalamu. Haleluya, haleluya. Perlahan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata haleluya mengatakan Allah beserta kita. Yesus beserta kita. Masukkan dalam hatimu. Oh haleluya, Yesus beserta kami. Ya Allah beserta kami. Gloria segala mahara segala mahalari segala mari segala mahalara wala wala. Turus segala mahukun segala mahalari segala mahalara wala wala.
Sinar kemuliaan Tuhan menembus tubuh roh jiwamu. Terima, 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 terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan hadiratnya, kehangatan kasihnya, kehangatan anugerahnya, dan berkat-berkatnya untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas pimpinan.